Pertemuan dengan TPUA membuktikan satu hal besar. UGM tidak bisa lagi berpura-pura netral. Netral. Hampir belepotan aku gara-gara Kotipa. Anggap bagian dari sistem busuk. Salah kau. Kau yang busuk, bukan UGM. Aku kalau nengok si Tipa ini kan, sakit perut aku. Nengok ke Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, selamat bergabung kembali. Bu Dokter kembali lagi bercuit, di mana kali ini Bu Dokter Tipa menjelma menjadi seorang peramal ya, yang meramalkan nasib UGM ke depan karena sudah menutupi kebusukan atau sudah melindungi Bapak Jokowi perihal ijazahnya ya. Jadi Bu Tipa ini bilang katanya UGM ada di persimpangan sejarah. Tapi sayangnya itu menurut Bu Tipa kayaknya. Nah, statement dari Bu Tipa ini teman-teman akhirnya ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah ya, seperti biasa. Ibu Yohana ini sampai ngakak-ngakak loh menanggapi statement Bu Tipa ini, yang kadang-kadang statementnya itu memang mengundang tawa gitu ya. Kadang lucu dan menggemaskan Bu Tipa ini. Nah, seperti apakah statementnya? Yuk kita simak. UGM saat ini berada di persimpangan sejarah. Di Persimpangan satu sejarah. sisi, UGM adalah simbol kehormatan akademik Indonesia. Di sisi lain, ia sedang dipaksa memilih menjadi benteng kebenaran atau menjadi alat kekuasaan yang korup. Pertemuan dengan TPUA membuktikan satu hal besar. UGM tidak bisa lagi berpura-pura netral. Mereka sudah masuk gelanggang. Diam berarti mengiyakan kebusukan, berbicara berarti berhadapan dengan kekuasaan. Bagaimana prediksi sikap UGM ke depan? Ada 3 kemungkinan jalur pilihan UGM. Pertama adalah jalur keberanian moral, menjadi UGM reformis, membuka audit internal secara terbuka, bersedia memeriksa, mengoreksi, dan memperbaiki catatan akademik secara publik, membentuk tim independen dengan melibatkan tokoh eksternal untuk investigasi. Konsekuensinya, UGM akan dihormati dunia akademik nasional dan internasional. UGM akan jadi pionir perubahan pendidikan Indonesia, tapi berpotensi mendapat tekanan politik dan ancaman dari elit. Analoginya, UGM menjadi pahlawan akademik yang menyelamatkan integritas bangsa. Bagaimana kalau UGM menempuh jalur pragmatis, main aman, menunda, dan mengaburkan? UGM membentuk tim audit internal tapi hasilnya dikaburkan. UGM memperbanyak pernyataan normatif tanpa tindakan konkret. UGM berharap isu ini mereda sejalan dengan waktu. Konsekuensinya apa? Integritas UGM terkikis perlahan. Dosen, mahasiswa, alumni mulai kecewa dan terbelah. Ya Citra gitu. UGM jatuh di mata publik, dianggap bagian dari sistem busuk. Bu Tipa, aduh. Kadang saya pengen ketawa gitu kalau dengar apa statement dari Bu Tipa ini ya. Ya ini kan menurut opini pribadinya dia gitu ya. Jadi ini adalah apa ya, bisa dibilang bentuk kekecewaan Ibu Tipa kepada pihak UGM ya. Aduh, memang susah sih ya. UGM sudah mengklarifikasi sejelas-jelasnya perihal ijazahnya Bapak Jokowi, sampai yang tadinya skripsi aslinya Bapak Jokowi itu tidak ingin diperlihatkan kepada pihak TPUA yang datang ke UGM, tapi pihak UGM ini terpaksa memberikan skripsi asli ya kepada tim TPUA gitu, karena mereka mendesak ingin melihat gitu kan. Ya, itu skripsinya kurang apa itu ya. Skripsinya itu asli loh yang dikasih kepada mereka itu. Tapi apa pendapat si Roy Panji ketika ditanya oleh wartawan, kan bilangnya skripsinya tuh aneh katanya. Tulisannya itu aneh, ada yang beda lah, ginilah gitulah, kurang ini kurang itu gitu kan. Jadi mereka nggak ada percayanya gitu. Nah teman-teman, kita simak ini tanggapan dari Ibu Yohana ya, seperti apa. Mak Tipa kembali. Mak Tipa Mak setelah Tipa. kemarin dia menjadi ahli peneliti sama ahli analisis ya. Sekarang Mak Tipa menjadi ahli nujum.
Dia bisa memprediksi keadaan UGM. Ngeri nggak Mak Tipa ini? Jadi paranormal dia sekarang. Paranoid. Mak Tipa bilang bahwasanya UGM saat ini berada di persimpangan sejarah. Aku kalau nengok si Tipa ini kan sakit perut aku. Nengok betapa bengaknya si Tipa ini. Kata Tipa, ya kan, UGM ya dipaksa kata dia menjadi benteng kebenaran atau menjadi alat kekuasaan yang korup. Benteng kebenaran sama alat kekuasaan yang korup yang macam mana kau maksud Tipa? Ya kan? Kau agak jelas sedikit ngomong, jangan kumur-kumur. Kata Tipa lagi, pertemuan dengan TPUA ya membuktikan sesuatu yang besar. UGM tidak lagi bisa berpura-pura netral. Hampir belepotan aku gara-gara kau Tipa. Kata Tipa, setelah pertemuan kau dengan UGM ya bersama Mr. Panci yang orang sok paten itu membuktikan sesuatu yang besar, bahwa betapa pengejutnya ya Mr. Panci, Tipa dan orang yang sok paten itu. This one. Udah ditantang sama pihak UGM untuk membawa ke pengadilan, tapi Tipa dan kawan-kawan tidak berani. Hanya berani berkoar-koar di media sosial. Kau bilang kan UGM tidak lagi bisa berpura-pura netral. Bukannya kemarin UGM sudah bilang mereka netral. Mereka menjelaskan ya semua itu berdasarkan kenyataan dan bukti-bukti yang ada. Jadi Tipa, ramalan kau ini salah besar. Kata Tipa lagi, ya, diam berarti membiarkan kebusukan. Berbicara berarti berhadapan dengan kekuasaan. Maksudnya itu kalau UGM diam ya kan berarti membiarkan kebusukan. Kalau UGM berbicara ya kan berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan siapa? UGM tidak diam Tipa. Bukannya UGM sudah bersuara berkali-kali. Jadi kalau kau bilang UGM diam membiarkan kebusukan, salah kau. Kau yang busuk, bukan UGM. Kau bilang kan kalau berbicara berarti berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang mana? Pak Jokowi udah nggak berkuasa lagi. Kalaupun berbicara UGM, ya nggak ada urusannya lagi sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak berkuasa lagi, jadi mereka nggak akan takut. Dulu pun waktu Pak Jokowi masih berkuasa, ya kan? Mereka berbicara kebenaran, bukan kayak kau berbicara kebohongan, kemunafikan. Kata Tipa memprediksi seperti yang saya bilang tadi. Tipa ini udah berubah profesinya menjadi paranormal, ahli nujum. Dibilang Tipa, prediksi UGM ke depan ada 3 jalur. Jalur pertama, jalur keberanian moral menjadi UGM reformis. Jalur kedua, ketiga tak perlu dibaca lagi karena semuanya, ya kan? Jalur Tipa ini jalur orang yang abnormal. Ya Allah ya Rahman. Tipa ini menggiring opini masyarakat untuk menyalahkan pihak UGM, seolah-olah UGM itu bermain dengan Pak Jokowi, seolah-olah UGM itu menjual ijazah kepada Pak Jokowi, ya kan? Tipa kemarin kan udah dibilang, kau bawalah ke pengadilan, nggak usah kau tiap hari bikin video. Kalau video kau tuh tadi, ya kan, enak dipandang, ya nggak apa-apa, enak didengar. Ini, ya kan, dengarnya aja wak malas. Tapi terpaksa juga lah di komen, karena apa? Ya kau ini udah menebar kebencian kemana-mana. Kalau nggak ada yang mengkomen video-video kalian ini, ya PT kalian semua ini, ya kan, bisa jadi rakyat Indonesia nanti percaya sama kalian. Kalau mereka nggak mengerti, lama-lama percaya. Makanya ya buat seluruh
rakyat Indonesia ya yang menginginkan negara kita ini rukun damai, ya kan, kalau ada video seperti ini tolong kalian counter. Kalau nggak apa, saudara-saudara kita yang di pedalaman ya, yang mereka nggak mengerti, nanti mereka lama-lama percaya. Itu yang diinginkan orang ini, khususnya si Tipa ini. Jadi Tipa, menurut aku ya, kau itu berhentilah menjadi peramal, karena ya bidang ahli nujum ini nggak pas sama kau. Mimik muka kau itu nggak cocok kalau kau tuh bilang memprediksi. Nggak pas kau jadi ahli nujum, nggak pas kau jadi paranormal. Karena apa? Karena kau abnormal. Kau paranoid cocok. Aduh, tobatlah kau Tipa. Benar apa yang disampaikan oleh Bu Yana Abdullah barusan teman-teman. Jadi kalau ada video-video yang menyampaikan narasi-narasi yang negatif gitu kan, kita kalau ingin berpendapat kita suarakan gitu ya, kita counter videonya gitu kan. Agar kenapa? Agar tidak banyak orang-orang yang tersesat ya, yang lama-lama nanti mereka bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Buktinya sekarang aja kan kenapa isu ijazah Bapak Jokowi ini berlangsung cukup lama dan sampai sekarang pun ini masih diributkan juga, karena semakin banyak orang yang percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu gitu. Karena saking banyaknya yang menarasikan di media sosial, saking banyaknya orang yang menuduh, saking banyaknya orang yang berpendapat atau menilai bahwa kemungkinan ijazah Bapak Jokowi itu palsu, akhirnya banyaklah masyarakat yang tergiring ya opini, dan mereka mulai menyimpulkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu gitu. Itu yang kita harus hindari gitu ya. Nah, mending sekarang Dokter Tipa ini siap-siap ya, bukannya apa-apa gitu kan. Karena kuasa hukumnya Bapak Jokowi kemarin-kemarin sudah mengumumkan kemungkinan ada 4 orang yang menjadi tersangka ya. Data-datanya, barang buktinya ya sudah rampung, tinggal menunggu perintah dari Bapak Jokowi untuk mengajukan laporan gitu kan. Ya kenapa saya bilang siap-siap, karena kan Dokter Tipa ini paling keras gitu ya menyerukan bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu gitu kan. Ya takutnya Dokter Tipa juga terlibat gitu loh. Nah teman-teman, itulah tadi cuitan dari Dokter Tipa. Jadi narasinya itu kayak menggiring opini publik ya, agar masyarakat turut ikutan kecewa kepada UGM gitu. Tapi apa yang disampaikan dia itu tadi yang bilang bahwa UGM sekarang berada di persimpangan sejarah katanya ya, dan dia memprediksi nasib UGM ke depan karena sudah menutupi kebusukan, maka UGM ini akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat gitu kan. Itu opini pribadinya Dokter Tipa ya. Belum tentu loh masyarakat juga berpikiran seperti itu gitu kan. Nah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut serta menyimak bersama. Apabila teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau punya pendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.